Berapa lamakah jam kerja yang harus diterapkan perusahaan bagi karyawan? Sob, selamat datang di channel Cerdas Hukum. Bersama gue, Bos Kon. Ayo, jangan negatif dulu ya. Kon di sini artinya konsultasi, bukan ilustrasi jorok lo. Dengerin nih, gue mau ngejelasin permasalahan hukum dari Sohib Justice, biar lo pada paham. Di batas desa pagi-pagi, dijemput truk dihitung seperti pesakitan, diangkut ke pabrik, begitu seterusnya. Mesin terus berputar, pabrik harus berproduksi. Pulang malam, badan pun loyo, nasi dingin. Bagaimana kalau anak sakit? Bagaimana obat? Bagaimana dokter? Bagaimana rumah sakit? Bagaimana uang? Bagaimana gaji? Bagaimana pabrik? Mogok? Pecat? Mesin tak boleh berhenti. Maka mengalirlah tenaga murah. Mbak Ayu Kakang dari desa. Wiji Tukul. Benar-benar kelas sekali sob pertanyaannya. Dan ini informasi penting sekali untuk semua Sohib Justice dimanapun kalian berada. Simak ya. Jam kerja merupakan durasi waktu melakukan pekerjaan yang berlaku dalam sebuah perusahaan atau unit usaha di Indonesia. Masih banyak orang yang belum begitu memahami jam kerja yang sebenarnya merupakan bagian hak dari mereka sebagai tenaga kerja atau karyawan dalam sebuah perusahaan. Terlebih lagi, adanya budaya jam kerja fleksibel yang hingga kini semakin marak ditetapkan oleh berbagai perusahaan yang ada di Indonesia. Maka dari itu, kali ini Boskon akan membahas bagaimanakah peraturan jam kerja yang ada di Indonesia berdasarkan undang-undang yang berlaku. Untuk melindungi hak-hak para karyawan, pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan mengenai jam kerja. Jam kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tepatnya pada pasal 77 ayat 2 yang menjelaskan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 meliputi: pertama, 7 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu, atau yang kedua, 8 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Ketentuan waktu kerja selama 40 jam dalam 1 minggu yang sesuai pada pasal 77 ayat 2 undang-undang tersebut tidak berlaku bagi sektor usaha atau jenis pekerjaan tertentu. Kemudian, ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu tersebut selebihnya diatur dalam sebuah keputusan menteri, tepatnya Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 233 tentang jenis dan sifat pekerjaan yang dijalankan secara terus-menerus. Pada pasal 3 ayat 1 mengatur bahwa pekerjaan yang berlangsung secara terus-menerus diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, jenis pekerjaan di bidang pelayanan jasa kesehatan, jasa transportasi, jasa pos, dan telekomunikasi. Kedua, pekerjaan di bidang jasa perbaikan alat transportasi atau usaha pariwisata. Yang ketiga, jenis pekerjaan di bidang penyediaan tenaga listrik, jaringan pelayanan air bersih atau PAM, dan penyediaan bahan bakar minyak dan gas bumi. Keempat, pekerjaan di usaha swalayan, pusat perbelanjaan, dan sejenisnya di bidang usaha media massa, bidang pengamanan. Yang kelima, pekerjaan di lembaga konservasi dan pekerjaan-pekerjaan lain yang apabila dihentikan akan mengganggu proses produksi, merusak bahan, dan termasuk pemeliharaan atau perbaikan alat produksi. Selain itu, pada pasal 85 ayat 2
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juga mengatur pekerjaan-pekerjaan tertentu yang harus dijalankan terus-menerus, termasuk pada hari libur resmi sob. Diingat ya ini, pada ayat 2, pengusaha dalam mempekerjakan pekerja atau buruh untuk bekerja pada hari-hari libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus-menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha. Kebijakan pemerintah terkait jam kerja dalam 1 minggu akan menjadi pedoman bagi setiap perusahaan dalam menyusun jadwal kerja pada karyawannya. Perusahaan memang dapat menerapkan sistem shift kerja karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Namun, pengaturan shift kerja karyawan harus sesuai dengan ketentuan jumlah kerja yang telah diatur dalam undang-undang. Perusahaan yang melanggar ketentuan jumlah kerja bagi karyawan dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana sob. Itulah mengapa pentingnya bagi setiap perusahaan wajib mengetahui dan memahami segala informasi dan peraturan terkait jam kerja karyawan. Namun demikian, setiap kelebihan jam kerja yang dilakukan oleh buruh atau pekerja dalam melaksanakan pekerjaan seperti yang disebutkan tersebut harus dihitung sebagai lembur yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Semoga penjelasan Boskon dapat membantu menjawab kegelisahannya ya. Jika Sohib Justice membutuhkan konsultasi lebih dalam, dapat kunjungi website kami guna menghubungi mitra hukum terbaik kami. Atau boleh tinggalkan pertanyaan di kolom komentar ya. Ingat sob, mendiamkan kejahatan adalah kejahatan. Jadi jangan diem-diem aja lo ngeliat kejahatan. Nanti gue lagi nih yang repot. Yuk share video ini, subscribe and like ya, supaya jangan lo doang nih yang pinter. Jangan lupa juga ya di follow media sosialnya. Gratis sob. Cerdas hukum, semakin cerdas mengerti hukum.